kesannya DPR lebih merupakan penyambung lidah elit atau penyambung lidah patriarki. Jadi kalau kita sepakat misalnya meneguhkan sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah presidensial system, maka tidak ada dasar hukum dan mekanisme untuk membubarkan DPR. Sebaliknya, kalau misal kemudian dipilih pemerintahan presidensial, maka Perdana Menteri bisa mengusulkan kepala negara untuk membubarkan parlemen. Oleh karena itu di dalam Perubahan Dasar 45 di pasal 7C itu disebutkan bahwa Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Kenapa? Karena di dalam perjalanan sejarah ketika Gus Dur itu hendak dimakzulkan, Gus Dur mengatakan, oh kalau begitu modelnya ini presidensial sistem berubah menjadi parlementer. Kalau berubah menjadi parlementer, oke, kalau gitu saya harus bubarkan DPR. Karena Gus Dur merasa bahwa kita presidensial, tapi cara-caranya itu adalah parliamentary system dalam konteks menjatuhkan Gus Dur, karena tanpa melalui proses peradilan gitu. Oleh karena itu kemudian di pasal 7C Undang-Undang 45 itu Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Tetapi menurut saya seruan untuk kemudian membubarkan DPR itu jangan dibaca secara harfiah. Karena sebenarnya ini lebih karena merupakan protes keras DPR itu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal gitu. 3 fungsi DPR itu adalah fungsi legislasi, kemudian fungsi budgeting, penganggaran, dan fungsi controlling gitu. Di fungsi controlling ini menurut banyak pengamat ini termasuk lemah. Tidak ada check and balance system gitu. Apa yang itu diusulkan oleh Presiden hampir selalu disetujui oleh DPR. Misalkan abolisi amnesti Tom Lembong sama Hasto, ya setuju aja begitu saja. Karena DPR dipandang tidak bekerja sesuai fungsinya dengan maksimal, di sisi lain kemudian tunjangan DPR ternyata besar gitu, dan dalam jumlah keseluruhan ternyata gaji dan tunjangannya besar, dipandang tidak empati dan simpatik terhadap kepentingan rakyat, yaitu dinaikkan pajak-pajak di berbagai daerah di Indonesia. DPR tidak menjalankan fungsi kontrol kepada eksekutif atau kepada pemerintah gitu. Maka saya pada kesempatan ini mengingatkan kembali bahwa DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Ada kata perwakilan, jadi ada fungsi tidak saja legislasi, fungsi budgeting, penganggaran, dan fungsi kontrol, ada fungsi perwakilan. Seharusnya adalah DPR itu menjalankan fungsi perwakilan, menyuarakan kepentingan, kehendak, dan aspirasi masyarakat gitu. Pada fungsi ini kita juga tidak melihat DPR menjalankan fungsi sebagai juru bicara rakyat gitu. Tidak melihat bahwa DPR itu adalah lidah penyambung rakyat, tapi kesannya DPR lebih merupakan penyambung lidah elit atau penyambung lidah partai politik ketimbang penyambung lidah rakyat. Misalkan beberapa kasus belakangan terkait dengan perjanjian dengan Amerika secara timbal balik, ada yang disebut data data pribadi kita nanti akan itu juga dikirim ke Amerika. DPR nggak ada yang protes. Mestinya DPR adalah mempertanyakan gimana kira-kira apakah ini cukup melindungi hak atau hak privasi dari masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia. Yang kedua, misalkan ada pembekuan terkait terkait dengan rekening ketika 3 bulan berturut-turut tidak ada transaksi. DPR nggak ada yang mempertanyakan kebijakan ini apa gitu. Termasuk ketika ada kebijakan bahwa ketika 2 bulan ada tanah yang kemudian itu dianggap terlantar, itu akan diambil alih oleh negara. DPR nggak ada yang protes itu. Daripada protes keras agar DPR kembali kepada fungsinya dia sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ini lebih dari autokritik ya kepada DPR akan menjalankan fungsi dan kinerjanya betul kembali untuk kepentingan rakyat gitu. Walaupun kita sadari bahwa
fungsi DPR yang tadi disebut controlling, hari ini fungsi check and balances itu kelihatan tumbuh. Fungsi check. Yang kedua, fungsi bahwa harusnya DPR itu melakukan controlling terhadap pelaksanaan undang-undang, kebijakan pemerintah, itu juga kelihatan bahwa ini juga tumpul gitu. Maka ini harus menjadi titik kesadaran DPR kembali kepada fungsinya tadi yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat. Kata perwakilannya itu menurut saya sudah kehilangan ruhnya. Lebih ke perwakilannya kepentingan fraksi, kepentingan partai politik, bahkan kepentingan koalisi misalnya, ketimbang kepentingan rakyat. Inilah yang menjadi titik kritik agar kita kembali mengingatkan DPR kembali kepada fungsi perwakilan.